Oke gas. Cok, iki piye iki Bran? Sudah dilanjut pora iki. Lah kok bahasan enek kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Lah kok saiki kowe malah meneng. Iki gek piye karepmu iki? Delok ta iki lho, piye? Cok. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Nah, itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa, bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar, itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Wah, ini nih, gas LPG 3 kilo, gas melon, yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri tuh buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Jadi wajar kalau kemudian program lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden, karena publik tahunya program lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu setuntas-tuntasnya. Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu setuntas-tuntasnya. Ya, teman-teman, memang minggu kemarin ini bahwa kelangkaan tabung gas ini menjadi heboh ya karena kebijakan dari Menteri Bahlil Lahadalia. Dan terlihat Wapres Gibran juga memantau bagaimana penyaluran tentang tabung gas ini. Nah, ini yang dikomentari oleh Adi Prayitno, teman-teman. Oke, kita lihat beberapa komentar netizen, teman-teman, mengenai yang disampaikan oleh Adi Prayitno.
dan juga Alifur Rahman, ya, bagaimana respon mereka ketika Pak Wapres Gibran ya memantau bagaimana penyaluran gas LPG di tengah-tengah masyarakat. Oke, daripada bengong dan bingung apa yang mau dikerjain, mendingan bantuin naikin tabung gas ke atas mobil, itu solusinya. Nah, kemudian DPR tolong kembalikan syarat capres dan cawapres usia minimal 40 tahun. Gibran benar-benar nggak layak jadi wapres, sangat nggak mampu. Mundur saja, ya, nggak malu kamu dihina oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Ayo mundur, teraturlah. Nah, kemudian teman-teman, ya, zaman berubah untuk kemajuan negara. Konoha jadi setback. Ya, negara sejahtera bisa dilihat dari pemimpinnya. Ya, ini baru cerdas. Semoga Bang Adi Prayitno tetap istiqomah di jalan yang lurus. Semangat Bang Adi, insya Allah. Kemudian yang diharapkan rakyat ada perubahan, baik kerja pemerintah dalam 100 hari, tapi malahan kericuhan-kericuhan yang bermunculan. Ya, memang ya 100 hari kerja Prabowo Gibran teman-teman sudah dilewati, dan banyak penilaian-penilaian masyarakat dan juga para aktivis di dalam 100 hari kerja Prabowo Gibran. Ya, ada yang mengatakan ya surveinya ada yang plus minus, ya, plus minus, dan juga ada yang mengatakan bahwa ya harus dievaluasi lagi terutama kabinet, ya, karena banyak para menteri yang juga disorot oleh masyarakat, ya, terutama menteri tentang HAM, ya teman-teman, hak asasi manusia, Natalius Pigai, yang dulunya ketika baru saja dilantik meminta anggaran 20 triliun. Sehingga hal-hal seperti itu, ya, masyarakat ya meminta kepada Bapak Prabowo Subianto selaku presiden untuk mengevaluasi ya menteri-menterinya, ya, supaya nantinya bisa pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ayo rame-rame lapor Mas Wapres untuk memazulkan Gibran. Nah, teman-teman, ya, memang ada program Mas Wapres ini adalah program Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi apapun yang ada di negara ini, permasalahan di negara ini, ya, permasalahan masyarakat, maka bisa dilaporkan ke lapor Mas Wapres. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah semua laporan itu bisa ditindaklanjuti nantinya atau bagaimana? Karena tentu ini menjadi satu perhatian kita bahwa ketika ada laporan masyarakat itu, bagusnya itu harus ditindaklanjuti, ya. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno, ada presentasi, ya, tentang berjalannya laporan tersebut, ya, laporan Mas Wapres tersebut, ya, berapa presentasi, ya, yang sudah masuk di, ya, laporan masyarakat yang sudah masuk, kemudian berapa yang sudah dijawab dan terrealisasi, dan berapa yang belum terjawab dan terrealisasi, ya. Dan harus disertai dengan alasan kenapa ini bisa terrealisasi, ya, dengan cepat padahal yang ini masih belum. Dan tentu, ya, hal-hal seperti itu yang harusnya diketahui oleh masyarakat, sehingga ya lapor Mas Wapres ini, ya, diketahui masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau tidak ada laporan-laporan seperti itu kepada masyarakat, maka tentu ya masyarakat mengira bahwa itu ya hanya awal-awalnya saja heboh, ya, awal-awalnya saja ya menjadi program yang dikatakan program yang serius. Oke, berdosa ini baik dari pribadi atau orang yang berada di bawah dan di sampingnya yang berkontribusi di dalam mewujudkan dia menjadi wakil. Kemudian teman-teman, ya, kita lihat beberapa komentar netizen. Ya, Presiden Prapara gak halal memalukan, sebaiknya segera mundur atau dimundurkan. Nah, wow, Muhammad, kan sampainya punya wakil kayak gini, bukannya bantu malah nama bebanmu. Saya setuju kalau disingkirkan. Oke. Ya, program Mas Wapres baru dilaunching kena laporan kasus LPG melon, kasus pagar laut dulu dan lain-lain, jadi macet, tak berdaya, tak sukses.
tak bisa apa-apa. Mundur sajalah Mas Wapres, saya saja sudah nggak tahan jadi Wapres kok dibully setiap hari, setiap saat. Waduh. Ya teman-teman, memang setelah sejak ada lapor Mas Wapres ini, maka banyak kasus yang besar teman-teman tentang masalah pagar laut, dan tentu ya mungkin bisa aja ada masyarakat yang melaporkan tentang pagar laut ini. Kemudian ya tabung gas LPG 3 kg akibat dari kebijakan dari Bahlil Lahadalia teman-teman, sehingga hal-hal seperti ini yang harus diselesaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, karena ini adalah masalah ya, tidak mesti harus menunggu ada laporan ya di lapor Mas Wapres. Oke, ngene mau jadi RI1 wis ngayel tok ya, jam 9 tidur deh, benar-benar wayang golek tenan, hancur negara. Ora isin Thomas Mas wis ngatur RT why disek sambil belajar bicara. Mau cepat diganti wapresnya Pak Prabowo, ganti sama si Kolit aja yang berantas pagar laut. Pecat Gibran sebagai wakil presiden Indonesia karena tidak bisa bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Belum cukup umur untuk mengatasi masalah berat ini, kasihan anak ini malah planga-plongo. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya memang kita tahu apa yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka teman-teman ketika masih berjuang di Pilpres kemarin, maka ketika melakukan satu kampanye, maka apa yang dikatakan Gibran, ya tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Makanya sampai sekarang ya kata-kata Wapres Gibran itu selalu disinggung. NKRI harus dipimpin oleh seorang yang berontak mumpuni, karena lucu bila punya Wapres yang seperti ini memimpin rakyat Indonesia yang berpikiran cerdas dan pintar, karena bila ingat sejarah bahwa mewujudkan berdirinya NKRI adalah orang-orang pintar, terdidik, dan punya moral, sehingga perbedaan dapat diselesaikan dengan baik. Oke. Sangat memalukan punya Wapres, tolong cepat-cepat turunin, ganti sama yang cerdas, pintar, berbobot, berakhlak. Jangan seperti dia lagi. Amin. Nah, lapor Mas Wapres, gas LPG kosong, sulit mau beli, jawabnya cuma plunga-plong koyok ketek ditolok. Nah, aura Gibran sama sekali tidak ada vigor. Pemimpin memang masih belum mempunyai segalanya. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen. Dan tentu kita mengharapkan ya suatu kemajuan bagi bangsa ini, sehingga nantinya di tahun 2045 kita bisa menikmati tahun Indonesia menjadi negara emas. Sampai jumpa di video berikutnya.